Selamat datang channel Trading for Better Life. Selain video ini, kami juga mengupload dari video lagi pada jam 8 malam nanti akan menganalisa saham GoTo yang satu minggu ini terlihat masih bergerak naik. Dan di video ini saya coba menganalisa dua emiten yang terlihat masih terus diakumulasi Bapak Loh Keng Hong. Bagaimana potensi saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham ABMM. Saham ABMM bisa kita lihat secara teknikal saat ini sudah mulai downtrend karena sudah turun bawah garis EMA 50 150. Dan jika kita lihat, hari Jumat masih turun 0,57% ke harga 3.460. Jadi saat ini masih lanjut turun melewati support di 3.500. Jadi saat ini harga 3.500 sudah berubah menjadi resisten. Dan di atasnya masih ada resisten EMA 150 di sekitar 3.620. Sedangkan untuk support berikutnya jika kita lihat ada di sekitar 3.350. Dan kalau pemberitaan bahwa Bapak Loh Keng Hong masih menambah koleksi saham ABMM ini. Jadi per tanggal 30 September kemarin, Bapak Loh Keng Hong terpantau masih mempunyai saham ABMM di sekitar 4,53%. Padahal di tanggal 30 Juni masih di sekitar 4,32%. Jadi ada kenaikan dari Juni ke September. Dan jika kita lihat broker summary, untuk saat ini penurunan hari Jumat ini masih ada distribusi. Asing juga terpantau dalam beberapa minggu terakhir ini masih keluar dari saham ABMM. Jadi secara teknikal saat ini ABMM masih bergerak downtrend dan terlihat masih ada distribusi. Saya lihat ABMM masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan minggu depan. Jadi saya lihat masih ada potensi besar untuk menuju support di sekitar 3.350. Apabila minggu depan kembali mencoba untuk naik di atas 3.500 masih gagal, maka potensi untuk lanjut turun masih sangat besar. Sehingga apabila teman-teman saat ini ingin membeli saham ABMM, menurut saya paling aman adalah wait and see dulu. Apabila terlihat masih lanjut turun, sebaiknya jangan entry. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Selanjutnya saya akan analisis saham BNGI, merupakan salah satu saham punya Bapak Loh Keng Hong juga yang secara teknikal bisa kita lihat hari Jumat masih lanjut turun 0,59% juga ke harga 1.695. Tapi secara teknikal saham BNGI saat ini masih oke karena masih berada di atas support EMA 50. Dan beberapa kali support EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan sama Bapak Loh Keng Hong juga terlihat menambah koleksi saham BNGI ini. Bisa kita baca di sini. Pada tanggal 31 Oktober, per tanggal 31 Oktober terlihat Bapak Loh Keng Hong masih punya di sekitar angka 0,08% untuk kepemilikan saham BNGA. Dan sebelumnya di akhir bulan September terlihat hanya memegang saham BNGA sebesar 0,05. Jadi ada kenaikan sekitar 0,03 dalam satu bulan ini. Dan jika kita perhatikan untuk secara teknikal, penurunan ini membuat BNGA saat ini masih bergerak sideways. Dan jika kita lihat untuk resisten saat ini ada di sekitar 1.750. Dan beberapa kali resisten ini memang menahan kenaikan dari saham BNGA. Dan jika kita lihat broker summary, penurunan hari Jumat kemarin ini masih ada distribusi, jumlahnya lumayan besar. Asing yang sebelumnya akumulasi 2 hari terakhir terlihat mulai keluar dari saham BNGA. Jadi untuk BNGA karena masih ada distribusi dan sekarang berada di sekitar support EMA 50, apabila teman-teman ingin coba entry, menurut saya wait and see juga. Tapi untuk BNGA masih bisa pantau untuk entry apabila minggu depan berhasil rebound dari garis EMA 50. Karena beberapa kali terpantau setelah berhasil rebound, BNGA masih bisa bangkit dan menuju harga 1.750. Jadi entry apabila memang terbentuk candle hijau di sekitar support EMA 50. Apabila ternyata masih lanjut turun minggu depan, masih terus ada distribusi, sebaiknya jangan entry. Kan cara pergerakan berarti BNGA akan mulai melemah secara tren
akan mulai patah tren uptrendnya apabila support EMA 50 terlewati, dan ada potensi menuju 1650 apabila terkonfirmasi support EMA 50 terlewati minggu depan. Jadi wait and see, bisa entry apabila memang masih bisa rebound. Apabila tembus untuk entry, tunggu di sekitar support berikutnya sekitar 1650 apabila support EMA 50 terlewati. Dan secara tren untuk tren jangka menengah, masih ada garis EMA 150 yang saat ini masih berupa support di sekitar 1575. Jadi selama masih kuat di atas garis EMA 150, untuk tren jangka menengah BNGA belum terkonfirmasi downtrend walaupun turun di bawah garis EMA 50. Tapi secara pergerakan sudah terkonfirmasi BNGA sudah tidak uptrend apabila break garis EMA 50. Selanjutnya, saya akan coba analisa saham TBLA yang juga salah satu saham kepunyaan Bapak Loh Keng Hong yang jika kita lihat sebelumnya berhasil rebound dari garis EMA 150 tapi mencoba untuk break garis EMA 50 masih gagal dan saat ini malah turun kembali bawah garis EMA 150. Jadi memang ini juga belum terkonfirmasi. Pada 1 November kemarin turun dalam juga ini belum terkonfirmasi break, berhasil rebound. Dan saat ini jika kita lihat hari Jumat masih turun 2% lebih ke 770. Dan cara broker summary jika kita perhatikan penurunan 2% lebih ini juga mulai ada distribusi, asing juga terlihat masih terus distribusi saham TBLA. Jadi untuk TBLA ini harus diperhatikan apabila minggu depan terkonfirmasi tembus maka TBLA akan mulai downtrend dengan target berikutnya misalnya ada potensi ke harga 700. Jadi untuk teman-teman sudah punya saham TBLA, nggak usah pertimbangkan untuk keluar dari saham ini apabila terkonfirmasi minggu depan break garis EMA 150. Dan karena masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar pada penurunan hari Jumat kemarin, potensi untuk break masih sangat besar. Jadi apabila terpantau masih bisa bertahan, ini masih bisa hold. Yang untuk teman-teman yang ingin coba swing trade untuk saham TBLA juga masih bisa pantau. Dan entry apabila TBLA bisa bertahan atau naik di atas 780. Apabila bersebut dan rebound bisa coba entry dengan target jangka pendek misalnya di sekitar 815 sampai garis EMA 50 di sekitar 825. Tapi apabila tembus sebaiknya jangan entry karena secara pergerakan akan mulai downtrend. Dan selanjutnya saya coba analisa juga saham NSP yang juga dipunyai Bapak Loh Keng Hong, saham perbankan lain selain BNGA dipunyai Bapak Loh Keng Hong. Dan bisa kita lihat cara pergerakan NSP dalam beberapa minggu terakhir ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 masih gagal break. Jadi beberapa kali memang harga sempat ditutup di atas garis EMA 50 tapi secara teknikal atau secara candle ini belum terkonfirmasi break dan masih terus melemah. Dan penurunan hari Jumat 0,46% ke harga 1080 membuat NSP saat ini berada tepat di support 1080. Dan di bawahnya masih ada support EMA 150 di sekitar 1065. Dan jika kita perhatikan untuk penurunan hari Jumat ini terlihat masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, sedangkan asing memang terlihat melakukan sedikit akumulasi. Jadi NSP karena saat ini masih bergerak sideways dan masih berada di bawah garis EMA 50, saya lihat NSP minggu depan masih ada potensi untuk kembali melemah mengetes garis EMA 150. Jadi apabila mau coba entry, menurut saya juga wait and see dulu. Paling aman adalah coba tunggu di sekitar garis EMA 150 ini untuk entry dan swing trade dengan target jangka pendek di 1100 sampai garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1110. Dan sama untuk NSP juga karena cara pergerakan saat ini juga sudah tidak uptrend. Sebelumnya bisa kita lihat bergerak sangat uptrend, tapi setelah turun di bawah garis EMA 50 cara pergerakan sudah terkonfirmasi NSP sudah tidak uptrend dan saat ini mulai ada tanda-tanda untuk reversal trend. Jadi apabila terpantau gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini juga sebaiknya jangan entry karena akan mulai downtrend dan ada potensi menuju support psikologisnya di harga 1000. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.